Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Mari kita ngoding Autolips lagi. Kali ini saya mencoba membuat kode program Autolips sederhana untuk menentukan ukuran ducting AC ya. Untuk contoh kasusnya saya buat sederhana saja ya. Ini ada 3 diffuser, masing-masing kapasitasnya 650 CFM. Jadi nantinya ini segmen yang pertama, ducting yang pertama itu 650, kemudian yang kedua 1300, dan yang ketiga ini 1950. Nanti akan kita coba tentukan ukuran ductingnya ya dari variabel ini, flow rate-nya ya. Nanti kita coba cari atau gunakan rumus-rumus dengan referensi yang ada ya. Untuk rumus-rumusnya, yang pertama adalah mencari diameter ducting berpenampang bundar atau bulat. Ini rumusnya rumus continuity, ini rumus dasar ya di matematika maupun fisika. Tapi ini yang perlu diingat adalah satuannya itu di luas penampangnya A ini adalah square feet, kemudian diameternya dalam in, makanya ada konversi ya, ini sebesar 576. Rumus yang kedua yaitu mencari rugi gesek atau pressure loss. Rumusnya yang saya pakai seperti ini ya, rugi geseknya dalam 100 feet. Rumusnya seperti ini, lebih sederhana mungkin dari rumus yang Darcy-Weisbach. Parameternya juga sudah disederhanakan, yaitu cuma diameter dan kecepatan. Jadi kalau misalnya teman-teman referensinya yang mungkin mengacu ke Darcy-Weisbach, nanti ada friction factor dan lain-lain yang nanti tentunya tergantung pada kekasaran permukaan. Kemudian nanti juga alirannya apakah turbulen atau laminar ya. Nanti rumusnya terlalu complicated. Saya ambil dari ini aja, Duct System Design Guide, Michael Airflow Corporation. Ini rumusnya sederhana dan saya cek, saya bandingkan dengan ductulator punya McQuay, enggak ini ya. Ya meskipun ada selisih tapi kecil lah ya ininya. Silakan teman-teman cek juga kalau misalnya ini seberapa selisihnya misalnya dengan ductulator dari McQuay ya. Rumus berikutnya yaitu mencari diameter ekivalen untuk ducting persegi. Ini rumusnya seperti ini, saya ambil dari ini juga, Duct System Design Guide. Mungkin kalau referensi ini juga sama ya, untuk mencari diameter ekivalen. Kemudian saya menurunkan sendiri nanti untuk jika penampangnya persegi atau bujur sangkar ya, dengan sisi-sisinya sama panjang, nanti ini misalnya A-nya, nanti rumusnya seperti ini. Saya ini turunkan sendiri dari ini dengan A sama dengan B ya. Hasilnya seperti ini. Kenapa saya menurunkan ini? Untuk nantinya menaksir jika kita ingin mengambil nilai awalan untuk salah satu sisinya ya. Jadi nanti untuk ukuran bujur sangkarnya berapa sisinya, nanti baru kita akan menentukan tingginya berdasarkan itu. Nanti biar lebih linear ya programnya, langsung dari ini ketemu A, nanti kita memilihnya ukurannya yang lebih kecil dari ini ya, dari yang sisi persegi. Untuk diagram alir kerjanya ya, saya buat secara kasar seperti ini ya, mohon dimaklumi ya karena saya juga bukan ini ya, bukan yang dari basicnya ilmu programmer.
Jadi saya bikin kasar aja seperti ini. Nanti inputnya yang pertama debit atau flow rate, kemudian yang kedua kecepatannya. Nanti prosesnya menghitung diameter on duct, kemudian menghitung pressure drop, kemudian menghitung panjang sisi persegi. Kemudian ini ada input lagi, yaitu memasukin tinggi ducting. Nanti acuannya ini ya, dari panjang yang sisi perseginya lebih kecil ya, atau sama dengan. Kemudian yang terakhir adalah menghitung lebar ductingnya. Kemudian outputnya nanti seperti biasa berupa edit text ya. Nanti sudah ada teks di layar Bricscat-nya atau AutoCAD, nanti kita tinggal pilih untuk diganti dengan atau diisi dengan ukuran ducting hasil dari hitungan prosesnya. Oke, kita langsung ke layar blade ya. Oke, di sini saya nggak langsung ini ya, nggak mulai dari nol. Saya udah buat beberapa fungsi pendukungnya. Ini biar cepat aja, biar ringkas. Saya udah bikin ini untuk mencari diameter ducting penampang bundarnya ya, seperti ini. Kemudian untuk pressure dropnya, ini fungsinya udah saya bikin biar nggak terlalu lama ya. Nanti ininya juga ini kan simple aja ya, ini isinya cuma rumus saja. Kemudian ini programnya nanti saya kasih nama UDAC ya, ukuran ducting. Oke, kita langsung dari yang pertama untuk inputnya, yaitu debit dan kecepatan ya. Kita buat variabel untuk menyimpannya, pp debit. Kemudian kita gunakan fungsi getReal ya, getReal aja. Kalau misalnya ingin lebih ini getin juga boleh, karena biasanya kan satuannya kalau kita hitung biasanya udah dibulatkan ya. Getin juga menurut saya nggak apa-apa. Cuma saya di sini getReal untuk menandakan kalau debit memang bisa koma ya. Flow rate atau debit. Satuannya di sini CFM, saya kasih ininya ya, biar nanti nggak lupa. Oke, kemudian kecepatannya, ini variabelnya untuk menyimpannya kita gunakan sama ya, fungsinya dengan getReal kecepatan ya. Dalam FPM. Kemudian kita cari ininya ya, diameter untuk ductingnya. Oh ya, untuk ini kita samain aja biar ininya sama ya. Nggak sama pun ini nggak apa-apa, cuma biar konsisten aja ya untuk kecepatan C itu. Kemudian kita cari diameternya. Kita buat variabel dulu. BB dia ya. Ini silakan teman-teman kalau nama variabel disesuaikan dengan kesukaannya aja ya. Kita gunakan fungsinya ini, BB cari dia, argumennya atau parameternya debit dan GC ya. Nanti debit berarti ini. Kemudian GC. Kemudian sama ya untuk pressure drop, kita gunakan ini BB
drop ya. Kemudian kita gunakan fungsi ini. Di mana argumennya BPDIA dan kecepatan. Kemudian hasilnya akan kita tampilkan ke pengguna ya untuk informasi. Prinsip, kemudian kita tampilkan diameternya dan pressure dropnya ya. Kita gunakan fungsi strcat. Diameter sama dengan gitu ya. Kita gunakan fungsi rtos ya. Rtos dari ini diameter. Kemudian opsinya 2 atau ini nanti desimalnya 3 boleh ya, sesuai kebutuhan aja. Kemudian kita kasih koma aja ya, satu baris saja. Ini satuannya in ya, kita kasih aja di sini in. Kemudian kita gunakan pressure drop. Ini saya ganti baris aja ya. Ini. Biar mudah terbaca, pressure drop. Saya singkat aja, pressure drop. Mungkin sama ini aja ya, biar sama. Kemudian sama ya, rtos dari ini BPP drop sama juga. Kemudian satuannya in WG per 100 feet. Oke. Kemudian kita menghitung untuk sisi jika ductingnya penampangnya bujur sangkar ya. Nanti untuk acuan kita memilih tinggi ductingnya. Sisi persegi ya. Ini aja ya, saya singkat sisi persegi. Kemudian rumusnya adalah bagi, kemudian ini tadi bagi ini ya 1,3 penyebutnya, kemudian pembilangnya adalah pengali dari BPDIA dengan eksponen ya, eksponen 2 pangkat 0,250. Kita cek ada kurungnya ya. Oke. Ini bagi 1,3.
Berikutnya adalah menampilkan hasilnya ini ya, yang ini. Saya copy aja dari atasnya, stringcat, nanti ini panjang sisi bujur sangkar gitu ya. Sama ya dengan fungsi artos. Kemudian satuannya ini dalam inch. Saya kasih ini ganti baris ya, biar nggak satu baris dengan atasnya, karena ini agak panjang. Kemudian kita meminta pengguna untuk memasukkan tinggi ducting ya. Set Q PP tinggi ya. Ini nama variabel buat menyimpannya. Kemudian kita gunakan fungsi getIn aja ya, karena ini dalam inch. Biasanya kan kelipatan tetap kelipatan 1 ya, dari kelipatan 1 in. Tinggi ducting. Oke, kemudian kita akan menghitung tebakan lebarnya ya, dengan nilainya sama dengan tingginya. Jadi asumsinya nanti user memasukkan tinggi lebih kecil atau sama dengan dari ini ya, sisi perseginya. Oke, ini tebakan pertamanya, BB lebarnya saya bikin sama dengan BB tinggi. Kemudian kita akan menghitung diameter ekivalennya. Yaitu rumusnya satu titik 30, kemudian eksponen ya. Tinggi sama lebarnya kita kalikan dulu. Kemudian pangkatnya tadi nilainya 0,625. Dan ini pembaginya, saya kasih di bawahnya aja ya, ini pembaginya. Eksponen dari penjumlahan ini ya,
sama, saya copy aja biar cepat. Kemudian nilai eksponennya 0,25 ya, 0,25 atau 250 boleh. Oke, kemudian akan kita naikkan ya nilainya, lebarnya per 1 inch sampai nanti diameter ekuivalennya itu lebih besar dari diameter ducting penampang bundar ya. Jadi saya gunakan fungsi well, kemudian test expressionnya itu jika lebih kecil ya, lebih kecil kita akan ulang, nanti kalau udah besar baru dia berhenti ya ininya. BB dia X ekuivalen lebih kecil dari BB dia. Berarti kita naikkan ya. Ini lebarnya kita tambahkan 1. Banyakkan ya. Oke. Kemudian kita hitung lagi diameter ekuivalennya. Oke, kemudian jika sudah ini naik ya, naik karena udah 1 plus. Oke. Kita tampilkan ukuran ducting sesuai hasil perhitungannya. Kalau enggak kita bikin dulu deh, bikin untuk stringnya ya, untuk ukurannya. Nanti ini udah dalam milimeter ya. Jika teman-teman masih misalnya lebih suka pakai inch, silakan, nggak usah dikalikan dengan konversinya. Dan di sini saya nilai konversinya saya buat sesuai common practice ya, 25 mm bukan 25,4, biar programnya lebih sederhana saja. Ukuran ductingnya yang ditampilkan adalah lebarnya dulu ya. Kita gunakan fungsi itoa, yaitu atom, kemudian integer to atom ya, ini yaitu kemudian kita tampilkan lebarnya dulu. Itoa nggak perlu ini ya, nggak perlu ini, bukan R2S ini, sorry. Kemudian kita kasih tanda kali ya, gini. Kemudian kita tampilkan tingginya. Kemudian kita tampilkan hasilnya.
sama ya, kita gunakan fungsi strcat ukuran dating ini milimeter kali milimeter ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah mengisi teksnya ya. Kita gunakan seperti pada contoh coding sebelumnya. Kita akan memilih teks. Dengan fungsi ncell ya. Ini saya bikin sederhana aja, teman-teman nanti silakan sesuaikan dengan keinginannya ya untuk tampilannya. Oke, karena kita mau ambil entity name-nya, kita gunakan fungsi char ya. Kemudian kita kasih opsi, misalnya nanti tidak memilih juga nggak apa-apa ya, tinggal enter. Misalnya cuma ingin lihat hasilnya. Kalau ingin edit, nanti pilih yang ini ya, yang bb dark text-nya. Command dd edit, kemudian dd edit, kita pilih ininya, teksnya, kemudian yang akan diisi ini bb produknya. Sorry, ini perintahnya apa tadi ya? Udah, oke, kita ganti biar nggak sama ininya ya, nama fungsi sama nama variabelnya. Ini isi lah ya, isi udah, ini dark text, oke. Ini isi udah. Oke, biar lebih mudah dibaca, saya kasih ininya di sini, and if-nya ya. Oke, kemudian kita tutup dengan fungsi prinsip biar exit dengan quiet. Oke, tinggal kita jalankan ya, kita load satu-satu dulu ini fungsinya. Oke, kita coba ya. Perintahnya udah, misalnya yang 650 nah ya, CFM, kemudian kecepatannya 1000,
tinggi ductingnya ini kan tadi sisi bujur sangkarnya 9,9 in ya, kita gunakan misalnya 8 in. Error strcat, oke, kita cek ya. Di sini berarti ini tadi kita bikin variabel ini belum kita ubah. Oke, saya cek lagi ya, ini ke bawah, coba ppduct_text. Nah ini keliru ya, ini harusnya kita pilih Ansel ya untuk milih text, sorry, Ansel. Oke, kita load lagi. Udah, kita pilih 650, kecepatannya 1000. Ini ditampilkan ya. Wah, ini nanti kita rapikan supaya ini biar ada spasinya sama ini. Ini sama, coba 8. Oke, 13 kali 8. Ini saya lupa tadi belum dikalikan jadi milimeter ya. Oke, kita pilih teks dulu. Oke, ini satuannya masih inch ya, kita ubah ke mili. Sorry, tadi saya lupa. Kalian ini ya, berarti ini harusnya itoa ini kita kalikan dengan 25 ya. Ini dulu deh, ini biar gampang. Itoa PP lebar ini kita kalikan dengan 25. Kemudian yang ini juga ya, sama. Tingginya sama biar hasilnya jadi mili ya. Oke, kemudian tadi yang nggak rapi di mana tadi? Ini ya, ini kasih spasi, ini juga, kemudian ini juga. Oke, kita coba lagi. ,650 dan kecepatannya 1000. Ininya 9, kita coba 8 ya, 8 in tingginya. Oke ya, ini ketemu ukuran ductingnya lebar kali tinggi 325 kali 200, kita pilih. Oke, ini ada yang keliru kali ya, ini harusnya kasih enter karena selesai. Kita coba sekali lagi. 650, kecepatannya 1000, tinggi ductingnya kita buat sekarang 10 lah ya, misalnya 10, maka hasilnya 250 kali 250. Oke, kemudian misalnya kita ulangi lagi untuk yang 1300, kecepatannya sama, tinggi ductingnya kita bikin 10 ya. Ini hasilnya 525 kali 250. Kemudian yang terakhir kita gunakan misalnya ductingnya 12 in, hasilnya 650 kali 300. Oke, misalnya gini teman-teman, ini udah selesai ya, tapi misalnya ingin ini yang 25 nanti dibulatkan jadi ke 550 ya, kita tinggal gunakan
fungsi rem ya. Oke, kita ubah di sini ya. Setelah well, kita bulatkan hasil lebarnya aja. Kalau tingginya, ini tinggi kan input, harusnya user inilah ya, milih yang bulat aja. Misalnya tadi 10, 8, atau 6. Harusnya kalau 9 itu nggak perlu ya. Tapi bisa jadi ya, bisa jadi si user ngasih ganjil cuma tanggap itu kesalahan pengguna aja ya. Kita asumsinya yang lebar aja, yang mau dibulatkan ke 50 ke atas ya. Jadi pembulatannya ke atas, kita gunakan fungsi if. Nanti ini jika tidak sama dengan ini remnya ya, kita bagi dengan 2. Rem lebarnya. Ini jika tidak sama dengan 0, maka kita naikkan lebarnya tambah 1 ya. Berarti ini tinggal kita copy aja. Oke, kita coba lagi. Ini aja ya, yang misalnya yang 525 kita coba 1300, kemudian kecepatannya 1000, tinggi ductingnya 10. Oke, 550 ya, ini otomatis dibulatkan ke atas, kita klik. Oke ya, saya kira programnya sudah berjalan meskipun masih kasar ya. Silakan nanti teman-teman rapikan sesuai kebutuhan. Dan kebetulan ini bukan disiplin saya cuma penasaran aja dengan cara menentukan ducting biar langsung edit di AutoCAD-nya atau BricsCAD-nya. Jadi tidak menggunakan ductulator terpisah, kemudian kita pindah ke BricsCAD ya, hanya untuk edit teks. Ini langsung kita edit di sini. Misalnya sebenarnya saya pingin ini ya, loop di sini, misalnya kecepatannya ini nanti kita loop, misalnya nanti pengguna tahu hasilnya ini pressure dropnya ternyata tidak sesuai, maka akan memasukkan kecepatan lagi. Silakan gunakan fungsi well ini ya di sini, maupun yang di nanti menentukan ukuran tingginya jika nanti lebarnya atau ininya tidak ini ya, setelah ditampilkan ukuran ductingnya si pengguna kurang cocok mau ganti tingginya lagi, nanti ini di loop lagi aja ini ya. Bisa, silahkan teman-teman kembangkan. Jika ada kendala atau masalah bisa kita diskusikan. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai temu di ngoding selanjutnya.